Saya itu Pak di kantor dikenal sebagai orang yang tidak bisa marah. Jadi justru staf di kampus itu paling senang kalau dirotasi ke tempat saya, karena pasti nggak pernah dimarahin. Sebetulnya saya itu bukan tidak pernah marah, saya kalau marah pakai orang lain. Teman saya yang jengkel itu ya, Mas kamu mau inilah nyebelin lah kalau mau apa ya, maksudnya mau tadi mengedukasi atau membina yang tim saya itu, tapi saya tetap tidak bisa marah. Karena saya mau berusaha kayak apa juga Bu, paling tidak bisa saya itu Pak, ngomel-ngomelin orang segini-gini-gini, tapi itu saya minta tolong orang lain. Anehnya tim saya itu tidak sadar dan tidak tahu bahwa misalnya dari bagian penjaminan mutu, dulu saya kan tidak di penjaminan mutu, dulu saya di bagian lain. Itu yang ngomel-ngomelin sebetulnya karena saya minta, karena saya tidak bisa. Artinya ya memang setiap orang itu punya kelemahan tadi Bu. Jadi salah satu kelemahan saya tidak bisa ngomel ke orang lain. Mau dicoba kayak apa nanti soalnya malah wagu Pak, kalau kata orang Jawa tuh. Kalau saya ngomel-ngomel malah jadi aneh nanti ya. Ya sudah, jadi saya selalu minta tolong gitu ya, minta tolong ini si anggota saya yang ini tuh, inilah dia perlu improvementnya di bagian kayak gini. Jadi tolong kamu yang ngomong gimana caranya. Nanti tapi dia jadi lebih baik. Jadi saya lebih banyak ke mengimprove hal-hal yang baik, tapi saya paling tidak bisa itu ya. Kamu itu salah di ini, kamu harus gini, itu saya tidak bisa. Kalau mengapresiasi orang saya bisa. Atau misalnya pekerjaanmu itu bisa lebih baik kalau begini nih, itu bisa, saya masih bisa. Tapi kalau sudah, wah ini jelas salah ini. Nggak bisa itu, mau kayak apa juga tidak bisa. Jadi ya itu memang perlu cara lain, orang lain segala macam. Yang penting tadi tujuan untuk melakukan koreksi itu bisa dilakukan. Dulu saya pernah mencoba bisanya menulis Pak, tapi malah jadi aneh juga. Maksudnya ini kan lagi ngoreksi kerjaan staf gitu, tapi saya bisanya bahasa tertulis, karena tidak bisa ngomong langsung. Kalau sudah mengkritik gitu ya, bahkan ke tim itu saya tidak bisa. Akhirnya karena saya sadar ternyata bahasa tulis itu malah bisa misinterpretasi ya. Yang lebih efektif ternyata minta tolong orang lain yang memang lebih lebih bisa lepas gitu ya. Ya memang setiap orang skillnya beda. Saya yang salut ke para netizen itu bisa lucu-lucuan juga Pak. Dia sebenarnya kritik, lucu tapi pedes gitu ya. Tapi kreatif itu bahasanya itu. Padahal pedes banget itu ya. Ya intinya itu beginilah, memang dealing dengan orang itu tidak mudah. Dan itu tergantung pimpinannya juga. Kalau pimpinannya tadi yang model kayak saya, nggak bisa itu ya. Maksudnya secara langsung mengoreksi itu tidak bisa. Harus pakai orang lain. Ada orang lain yang memang secara karakternya dia bisa nyaman. Saya itu kalau bisa saya itu pengen itu bisa kayak Pak Menteri gitu ya. Tapi terus yang diomelin jadi bagus gitu. Masalahnya mau saya niru pun nggak bisa. Karena itu bukan saya, nanti saya jadi bukan diri saya lagi. Jadi tadi ya ada batasan lah. Kita tuh saya mau exercise diri kita itu, mau stretch gitu, tapi sepertinya ada batasan juga. Supaya tadi tidak wagu ya. Tapi saya tidak melupakan tujuan di tengah misalnya tadi ya. Ini kalau ada kesalahan memang harus dikoreksi. Kalau bukan saya yang mengoreksi harus ada orang lain. Yang dalam struktur itu masih memungkinkan. Kan tadi misalnya saya minta bantuan dari penjaminan mutu tuh. Kan bisa penjaminan mutu itu manggil gitu ya. Nah ini untuk hari ini ada satu poin lagi yang ingin saya tambahkan. Ini kalau untuk para dokter sebetulnya hal yang mungkin mudah untuk dipahami. Dalam memahami sebuah masalah, sebuah tantangan di lapangan, memang sejak kita masuk sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kita itu jadi lebih dididik untuk berpikir secara teknikal dan analitik ya. Hal-hal yang di luar itu jadi seperti tidak dilatih secara khusus. Dan sebagai dampaknya, sebagai konsekuensinya, bahkan ketika untuk memahami sebuah masalah pun kita jadi sangat lari ke hal-hal yang teknis. Ini saya beri contoh nyata, ini saya waktu kelas 6, tangan kiri saya itu patah. Terus patahnya itu nggak keren lagi. Itu di SD itu kan main kasti gitu ya, dengan teman tuh, nggak pakai bola, pakai pemukul gitu. Terus kan ada tiang yang jadi kayak base-nya itu tiang net badminton lah. Karena itu, saya itu jatuh tepat di depan tiang dan mukul tiang tangannya itu ya. Kata guru saya, kamu itu Bu ya kalau jatuh itu jatuhnya itu yang benar gitu. Jatuh kok pakai tangannya mukul tiang gitu ya. Padahal tiangnya tiang besi.
Jadi kan guru saya yang jadi sibuk ini, guru olahraga ini ya. Guru olahraga itu langsung nganter saya ke RSOP itu Rumah Sakit Ortopedi and Protes ini Dr. Suharso, karena kan saya tinggalnya di Solo tuh. Udah tuh di gipsum 3 bulan. Saya kan tidak tahan itu, tangan harus digendong-gendong. Jadi saya itu selalu nanya ke bapak saya tiap hari, kapan ini bisa dibuka gitu ya gipsumnya. Setelah 3 bulan gipsumnya dibuka. Terus beberapa hari kemudian saya tuh lagi naik sepeda gitu dengan teman-teman saya. Kan sudah mulai bisa naik sepeda lagi tuh. Naik sepeda itu tiba-tiba ada motor gitu. Ada motor ya, terus di depan saya ada lubang, jatuh lagi. Nah kalau yang ini patah ini. Kalau yang tadi retak ya istilahnya itu, waktu itu dokter awalnya bilang retak kan. Retak, gipsumnya dibuka, jatuh lagi di jalan raya, terus patah. Terus kan harus dioperasi itu, dua-duanya tulangnya itu. Itu ada komponen teknis, ada komponen adaptif juga ya. Komponen teknis, cara paling mudah mengenali sebuah kayak alasan teknis, tantangan teknis, itu pasti ada ahlinya. Dalam hal ini ketika saya jatuh, tangan saya patah, ahlinya itu ya dokter bedah tulang itu ya. Ya itu pokoknya dokter ortopedi itu masalah saya selesai itu, tapi hanya masalah teknisnya. Kalau masalah adaptifnya menurut ibu bapak apa itu? Yang itu akan kumat lagi kalau yang adaptifnya tidak diselesaikan. Karena seorang expert, seorang ahli itu hanya bisa menyelesaikan masalah teknis. Padahal hampir semua permasalahan itu lebih besar komponen adaptifnya. Kira-kira komponen adaptifnya apa? Satu, kesabaran untuk digipsum, di orangnya, di sayanya gitu ya. Karena itu saking saya itu tidak sabar gitu kan, tiap hari nanya ini kapan ini dibuka gitu, dibuka malah terus naik sepeda terus jatuh. Kan saya sebutkan tadi saya jatuh karena jalannya apa? Karena jalannya berlubang, karena ada pengendara motor itu yang pokoknya itu tiba-tiba ngambil jalan gitu, saya ingat. Nah selama tadi ya rambu-rambu lalu lintas, jalan, perilaku orang yang banyak ini tidak diperbaiki, yang bisa jatuh kayak saya itu akan banyak lagi. Misalnya mengapa sesuatu itu jadi tidak perform 100%. Tapi itu sebenarnya selalu ada komponen adaptifnya. Adaptif ini biasanya berkaitan dengan perilaku manusia, kultur di suatu tempat, cara komunikasi. Yang kalau itu tidak diperbaiki, peraturan itu bisa teknis, bisa adaptif ya. Karena tadi kalau rambu lalu lintasnya segala macam tidak jelas, orang juga jadi kecelakaan lagi. Nah sebenarnya dalam adaptive leadership itu kami dilatih untuk tadi kalau ada sebuah permasalahan, ada sebuah target, itu harus dipetakan dua-duanya. Komponen teknisnya apa, komponen adaptifnya yang non teknis apa saja. Supaya semua itu nanti ketika itu tadi ya alternate solutionnya itu setelah diagnosisnya itu harus mencakup yang technical dengan yang adaptif, supaya alternate solutionnya itu bisa beneran menyelesaikan masalah, bukan nanti kumat lagi. Karena kalau hanya masalah teknisnya biasanya kumat lagi. Misalnya tadi ya ada sebuah permasalahan di unit, di satker, atau di tempat kerja ibu bapak, yang sampai sekarang mungkin belum selesai atau sesuatu di masa lalu juga tidak selesai dan tidak ada perbaikan sampai hari ini. Biasanya itu ada komponen adaptif yang agak diabaikan. Yang itu harusnya diselesaikan, mulai diperbaiki. Kalau adaptif biasanya memang tidak bisa selesai 100% juga, karena dia butuh waktu agak lama. Tapi perbaikan yang menyeluruh itu selalu harus ada komponen adaptifnya. Ada yang tiba-tiba batal praktek, ada yang buka praktek sendiri gitu ya. Padahal bukan jadwalnya. Dan itu dibukakan oleh petugas. Artinya sebetulnya kalau petugasnya nggak membukakan, nggak bisa juga kan tiba-tiba praktekannya jadi tidak tercatat gitu kan. Recordnya itu rekam medisnya itu jadi tidak jelas kan. Perawatnya takut ke dokter gitu ya. Karena itu tadi masalah otoritas kan ya. Nah dokter kan dianggap lebih tinggi, makanya tadi saya sebutkan kalau kita berpikir dalam struktur dan kita harus mengakui struktur itu memang ada. Jadi dokter, perawat gitu ya. Jadi secara natural kita memposisikan ya dokter itu lebih tinggi dari perawat. Jadi kalau dokternya minta, ya udahlah perawatnya kan tadi tidak enak hati gitu ya, sungkan. Nah di sini relasi itu menjadi sangat penting. Maksudnya ini relasi pimpinan bawahan atau sebetulnya relasi yang lebih ke kayak tupoksi masing-masing tadi itu kan harus dibedakan. Kadang kita mencampur adukan itu. Dunia kesehatan itu kan highly regulated ya. Makanya tadi itu ini harus terjadwal karena nanti kan terkait kalau ada apa-apa ini kan jadi semua ditelusurkan ya tentang kewenangan, tentang kedisiplinan, tentang kesesuaian gitu ya.
jadwalnya siapa yang praktek. Karena tadi kalau kita pakai mindset tadi resiko gitu ya, kalau terjadi sesuatu itu akan sangat berat kan Bu. Ini dia sebenarnya tidak ada jadwal praktek, dia jadwal praktek dan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Kalau tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan sih biasanya itu tidak menjadi masalah besar gitu ya. Kan sesuatu itu menjadi masalah besar kalau terjadi sesuatu memang ya. Terus ini langsung semua jadi dibedah di ini segala macam. Sebetulnya kalau sistem itu berjalan ya, harusnya penjaminan mutu di rumah sakit itu harusnya bisa mendetek itu tuh. Ini kok suka ada yang jadwal tiba-tiba. Cuman ya namanya manusia itu kan ada keterbatasan ya. Kita baru aware jadi sadar ketika ada yang komplain. Padahal by sistem itu harusnya juga diketahui kan, manajemen itu harusnya bisa mendeteksi hal-hal seperti ini. Jadi artinya tadi memang ini ya Bu ya, ada pendekatan teknikal, artinya sistemnya itu diperbaiki, tapi ada beberapa hal yang adaptif termasuk yang sudah dikerjakan oleh rumah sakit kanker Darmais gitu ya, yang sama dengan di Adam Malik. Jadi dibuat beberapa nama sehingga itu tidak menjadi tiba-tiba, atau kalau ada yang batal pun tapi tetap ada yang standby gitu ya, sehingga pasien itu tetap terlayani. Karena tetap tadi kan fungsi rumah sakit yang paling banyak memang di pelayanan kan. Dan saya bisa memahami misalnya kadang dokter itu kan maksudnya itu jangan pakai dituntut lah, bahasa yang lebih baik itu dituntut kesannya apa, kan kata Cak Lontong jangan dituntut orang nggak salah gitu ya. Ini dokter sudah melakukan pelayanan, pendidikan, penelitian, itu kan memang hal yang berat itu ya. Nah tadi misalnya tentang rumah sakit pendidikan, dia ada fungsi untuk penelitian, boleh jadi kalau kerjasama dengan universitas akan lebih efektif nggak itu Dokter Else? Misalnya tadi ya, supaya rumah sakit pendidikan itu penelitiannya juga lebih banyak gitu ya. Kan memang kalau klinisi waktunya akan lebih terfokus, terkonsentrasi ke pelayanan gitu ya. Karena begini, yang saya tahu ya nih ya, karena saya ya sedikit membantu di BGSI ini, sebetulnya penelitian oleh universitas itu tidak bisa jalan kalau tidak ada sampel, tidak ada spesimen kan Dok. Jadi artinya spesimen itu kan ya klinisi, dokter yang melakukan pelayanan itu sebenarnya kan yang paling tahu ya. Ini mau selanjutnya mau diapain, tentang data klinisnya beliau yang paling tahu. Boleh jadi akan lebih efektif kalau memang penelitiannya itu misalnya dilakukan di rumah sakit, mungkin perlu beberapa penyesuaian, tapi tidak langsung oleh dokternya ini. Jadi dokternya ini mengawal sisi klinisnya, tapi runningnya segala macam itu bisa kerjasama dengan universitas gitu ya, kalau memungkinkan. Jadi sebetulnya daya tawar rumah sakit klinis itu sangat tinggi. Tanpa sampel, tanpa spesimen itu nggak bisa itu ada penelitian macam-macam. Orang itu kalau di luar negeri itu sanggup bayar mahal itu ya untuk dapat akses ke sampel. Dan sampel ini yang menjagakan rumah sakit, fasilitas kesehatan itu sebenarnya aset ya. Kalau dalam bahasa Pak Menkes itu kayak the new oil. Dulu yang dianggap paling berharga itu kan minyak gitu ya. Semua orang berlomba-lomba tuh ngebor minyak itu. Dulu negara anggota OPEC itu petrodolarnya itu selalu naik. Sekarang ke data kesehatan ya. Trennya itu data kesehatan itu ke depan menjadi sangat mahal. Dari sekarang, bukan hanya ke depan. Karena manfaatnya itu untuk memahami big data segala macam itu akan sangat besar. Dan di sini tentu fungsi Kemenkes untuk tadi menjaga itu ya. Jangan sampai ini malah istilahnya ada pihak-pihak yang diuntungkan. Padahal ini ya negara kan ya, negara yang mengatur, meregulasi dan juga melindungi, membuat sistem yang tadi tidak mudah. Kalau kerjasama apa batasannya, apa hak dan kewajiban masing-masing, apa benefitnya, itu kan harus jelas gitu ya. Dan itu peran ke depan itu akan sangat banyak itu Dok untuk rumah sakit dalam aspek penelitian ya. Bahkan BGSI itu semua sampelnya, spesimennya kan memang dari rumah sakit. Dalam studi leadership, dalam konsep leadership, transaksional, transformasional itu narasi tahun 90-an ya. Saya kuliah di ITB tahun 97 sudah dengar itu oleh Bas dan kawan-kawannya dan dikembangkan terus. Tentu ada versinya sekarang. Karena transformasional itu mengapa lebih inspiratif, kalau transaksional lebih ke reward and punishment kan. Saya mau mengerjakan sesuatu kalau ada untungnya untuk saya. Atau sebetulnya seseorang itu kadang melakukan bukan kalau ada untungnya untuk saya, tapi untuk kepentingan yang lebih besar gitu ya. Ini memberi manfaat untuk orang banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau kita telusur
etimologinya belum bisa terlalu dalam karena bahasa Indonesia usianya belum tua ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan ada kata altruis nih. Kalau kita bicara tentang tadi ya, kepentingan transformasional. Ada yang tahu arti kata altruis? Atau mungkin pernah dengar altruisme? Biasanya dulu diterjemahkan altruis itu artinya mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan lain gitu ya, kepentingan orang lain. Sebenarnya kalau kita telusur etimologi dari altruis itu ya dari bahasa Latin tentunya ya, altero gitu atau alternatif, itu sebenarnya artinya lebih ke jiwa yang lain. Maksudnya jiwa yang lain itu kan ada sesuatu yang lebih penting dari dirinya sendiri. Contoh yang paling ekstrim itu, contoh yang paling nyata militer gitu ya. Kalau kita sipil itu kan tidak siap mati setiap saat demi tugas. Sebagian orang mungkin iya. Tapi kalau tentara dari sejak sekolah sudah didoktrinasi ya. Setiap hari harus siap itu, setiap saat itu kamu bisa mati itu. Tapi itu hanya untuk karena kepentingan yang lebih tinggi ya. Tadi kehormatan negara, menyelamatkan jiwa yang lebih besar. Nah, transformasional itu ada unsur altruisnya juga. Kan tadi kalau yang transaksional itu sangat reward and punishment gitu ya. Nah, kalau transformasional ya karena dia ingin mentransfer organisasinya, bukan hanya dirinya tapi juga organisasinya, misalnya unit saya, satker saya, Kemenkes kalau lebih tinggi atau untuk Indonesia yang lebih baik. Servant leadership juga relevan karena servant leadership itu lebih ke tentang pelayanan, bahwa memimpin itu pada dasarnya adalah melayani, untuk melayani, ya melayani publik. Apalagi ini sekali lagi institusi publik. Institusi publik itu sekarang itu tantangan menjadi, saya itu memang banyak menggunakan segitiga ya, karena menurut saya itu relevan. Jadi kan kalau ada state, ada market, ada society. Kalau di teori ekonomi ini state ini, market ini lebih ke Adam Smith ya. Adam Smith banyak bicara tentang ini state, ini John Locke, orang Inggris semua ini, society, Marx. Fungsi pemerintah Kemenkes itu di state ini ya, sebagai institusi publik yang menjaga semuanya, menjaga kepentingan market, menjaga kepentingan society ya, rakyat yang lebih banyak. Tapi ini sering sekali kan tadi tarik-tarikan gitu ya dengan industri. Atau mana sih yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi balancing tiga ini itu memang juga menjadi kunci dalam pelayanan publik oleh negara ya, oleh state, oleh negara, oleh pemerintah. Jadi peran ibu bapak itu sangat penting ya untuk menyeimbangkan ini. Kalau harus memilih mana yang lebih penting, kepentingan market atau society yang harus diperjuangkan oleh state, oleh negara nih. Harus lebih ke society ya. Artinya ini kan kemakmuran rakyat tadi ya, kesehatan fisik, mental, segala macam. Memang harus di sini. Tapi kalau kita bicara kenyataan hari ini memang relasi dengan market itu menjadi sangat dekat ya. Swasta itu maunya apa sih? Market ini maunya apa sih? Sekarang kan pemerintah banyak dealing dengan itu. Boleh jadi itu salah satu alasan mengapa untuk training ini ya, dengan business school itu bukan hanya semata karena di business school banyak banyak bicara tentang leadership, komunikasi, negosiasi, tapi juga karena relasi ini menjadi semakin dekat. Kalau saya jadi ibu bapak mas saya bingung sendiri itu. Saya jadi ASN saya harus dealing dengan industri itu tadi ya, kan itu sebetulnya bahasanya kan berbeda. Bagaimana caranya jangan sampai kita itu terseret kepada sesuatu yang nanti kalau terjadi tadi ya, kalau swasta itu kalau terjadi sesuatu tinggal dipilotkan, selesai kan urusan ya. Masalahnya kalau negara kan tidak bisa. Dan negara itu harus menjaga tadi ya kebaikan, kepentingan untuk masyarakat yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun ke depan tantangan SDM, talenta Kemenkes itu saya melihat ini ya, relasi dengan sektor privat ini ya, sektor publik, sektor privat itu menjadi semakin dekat. Boleh jadi itu hal yang positif. Kalau tadi dilihat dari sisi opportunity, dilihat dari risk, dan karena institusi publik itu selalu bicara peraturan dan risiko, di situ kompleksitasnya. Nah ini sebuah peluang, tapi ada risiko loh. Kita ini pemerintah loh, kita ini regulator loh. Itu kan tidak mudah ya. Belum lagi boleh jadi banyak godaan segala macam.
Kan pasti ibu bapak beberapa mungkin mengalami itu. Tidak mudah kan dealing dengan industri itu, dealing dengan swasta. Lebih mudah mana misalnya ibu bapak diminta dealing dengan BPOM atau dealing dengan misalnya perusahaan obat, perusahaan farmasi gitu, yang dari Farmalkes ya. Ke depan akan semakin kompleks ini ya. Akan ada yang masuk gitu. Jadi kalau saya melihatnya lebih ke transformasional Bu. Transformasional, servant gitu ya. Ya kalau situasional itu kan agak mirip dengan transaksional kan Bu dia ya. Ya dalam beberapa kondisi mungkin itu tepat, tapi kalau sebagai institusi publik menurut saya yang dominan harusnya transformasional dengan servant leadership. Hanya dalam case-case tertentu lah transaksional dan situasional itu ya. Kata ini saya jadi teringat kata ini ya. Dalam bahasa Inggris P-nya itu selalu P besar. Dan ini sering kita ucapkan. Passion itu apa sih? Dan ini kata yang sangat dekat dengan dunia kesehatan. Passion itu etimologinya ya, ya kalau ditelusur gitu ya, kalau ditelusur kata passion yang banyak kita kenal sekarang itu dulu dari pasio ke bawahnya lagi itu patio. Kata pati itu kan banyak dipakai dalam dunia kesehatan. Patologi itu artinya apa itu? Ya artinya itu pain ya, dalam bahasa Inggris itu patio. Passion itu sebetulnya selalu mengandung unsur pain atau rasa sakit. Jadi sebetulnya kata passion itu ya mulai banyak dikenal dan dipakai hanya setelah peristiwa Yesus disalib. Tentu itu dalam keimanan Kristiani ya. Dalam keimanan Kristiani Yesus itu kan disalib. Dan passion itu arti secara spesifiknya itu physical suffering ya. Penderitaan fisik luar biasa yang belum pernah dialami oleh orang sebelumnya atau orang setelahnya. Jadi ini kata yang sangat dalam, sangat luar biasa, tidak dikenal luas sebelum peristiwa crucifixion ya, sebelum peristiwa penyaliban. Mengapa ini tuh saya jadi teringat ini? Karena transformational leadership itu juga sangat terkait dengan nilai-nilai ini, nilai-nilai pengorbanan. Tentu membahasakan dengan tim kita itu beda-beda ya. Dan ibu bapak yang paling tahu dengan ini, memang menjadi pemimpin itu bukan mencari kemewahan. Itu akan lebih banyak penderitaannya. Dari sejak awal itu harus disadari termasuk oleh anggota tim kita. Saya memang tidak ingin membuat kamu leha-leha, gampang-gampang itu enggak. Karena kalau kayak gitu unit kita jadi begini-begini saja. Kalau unit kita itu pengen ya semua orang harus kerja keras. Boleh jadi mengorbankan waktu gitu ya, mengorbankan banyak hal, tapi itu untuk tadi kepentingan yang lebih besar. Seperti Pak Menteri sebutkan, nggak bisa orang 2 minggu training leadership terus besoknya langsung luar biasa kan enggak. Itu berproses ya, tapi kesadaran itu harus selalu diulang-ulang, dimasukkan bahwa ini kita sedang mengerjakan sesuatu yang membawa kebaikan. Kalau itu relevan disebutkan ini adalah bagian dari ibadah. Buat sebagian orang disebutkan ibadah itu menyentuh, buat sebagian yang lain enggak ngaruh gitu ya. Makanya itu perlu ibu bapak kenali. Ini anggota tim saya ini lebih tersentuh kalau saya gunakan bahasa apa? Boleh jadi bahasa ibadah, boleh jadi bahasa nanti kamu promosi. Dalam beberapa hal, bahasa daerah itu lebih dalam ya. Bahasa dalam saya tidak pernah membaca Quran dalam bahasa Jawa sampai tahun 2016. Jadi tentu yang saya baca itu, saya juga tidak bisa bahasa Arab, jadi bacanya itu terjemah gitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika saya mulai membaca Quran dalam bahasa Jawa dan lengkap gitu ya dari depan sampai akhir, itu, dan bahasa itu kan soal rasa ya. Saya berbicara ke ibu dan bapak saya almarhum dalam bahasa Jawa. Jadi ketika akhirnya saya baca Quran itu dalam bahasa Jawa, itu seolah-olah bapak dan ibu saya sedang bicara ke saya. Tapi ketika saya baca ini dalam bahasa Indonesia, itu jadi gimana ya, saya tidak menyebutnya mirip Quran, tapi beda aja, itu ada gap. Dalam beberapa hal, orang itu memang lebih masuk ketika diajak ngobrolnya itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa daerah masing-masing ya, dalam konteks saya itu bahasa Jawa. Saya kalau udah dinasihati dalam bahasa Jawa itu udah nggak bisa membantah saya, tapi kalau masih ngobrol dalam bahasa Indonesia, masih bisa membantah saya, tapi kalau udah mulai bahasa Jawa udah habis saya. Karena itu tadi,
resonansinya lebih kuat itu. Begitu dinasihati dalam bahasa Jawa itu feel-nya dapat, lebih dalam, resonansinya itu menjadi sangat kuat. Dan tadi ya saya itu tidak boleh mengecewakan lah. Saya diberi tanggung jawab satu, harus saya selesaikan sebaik-baiknya. Kalau bisa saya bantu yang lain. Pernah ada yang namanya tim kreatif ya, saya pernah menjadi konsultan gitu. Ini perusahaan ini punya masalah karena stafnya yang anak-anak muda, kalau mulai jam berapa ya, jam 2 atau jam 3 itu pada nongkrong aja. Dan pimpinannya itu bingung sendiri, ini harusnya gimana ini nih anak-anak ini. Dan biasanya itu staf yang laki-laki muda itu Pak, mulai jam berapa sudah ngegame itu ya. Wah, ketika itu tuh saya observasi ini kan saya ke situ gitu ya. Saya lihat, saya perhatikan. Tapi anak-anak ini kan bilang, saya masalahnya memang untuk dapat inspirasi itu nggak bisa kalau di depan laptop atau apa gitu ya. Saya harus sambil nongkrong, sambil ngerokok, sambil ngegame nanti dapat inspirasi. Biasanya orang yang lebih ke dunia artistik itu kadang memang menggunakan narasi ini. Boleh jadi benar. Oh nggak bisa Bu, saya kalau duduk di ruangan terus harus mengerjakan hal-hal yang kreatif gitu nggak bisa. Memang harus sambil nongkrong gini. Tapi di sisi lain tadi kan KPI-nya itu jadi agak susah sesuai waktu gitu. Dia kadang cepat, kadang lambat. Karena kan tergantung inspirasi. Padahal kalau goals itu kan kita tidak bisa berbasis inspirasi. Kalau bicara seni itu ya, orang kadang membuat patung 2 tahun jadi 1. Lukisan 2 tahun jadi 1. Nah, itu kan tidak bisa kalau di dunia kerja ya. Nah kalau misalnya ada staf seperti itu, bagaimana mentransformasi ini tadi ya, staf-staf yang dia itu sebetulnya harusnya masih jam kerja, tapi sudah jadi jam main. Pokoknya kalian itu harus menyibukkan diri kalian di jam kerja. Kan jam kerjanya misalnya 9 sampai 5 nih. Kan kadang-kadang alasannya, kerjaan saya sudah selesai Bu, jadi saya sudah bisa main. Nah ini pimpinannya itu kira-kira ya, masukannya itu, kalau masih jam kerja, kalau kerjaan kalian sudah selesai, bantu yang lain. Nggak ada cerita sudah bisa main. Atau pokoknya intinya sibukkan diri kalian itu dengan dengan tugas berikutnya atau membantu tim yang lain supaya kalian juga belajar. Ternyata saya perhatikan ya, lama-lama itu bisa berubah juga. Karena kan ternyata tadi di satu sisi jawaban yang paling banyak itu kan yang penting pekerjaan saya selesai Bu. Pekerjaan saya itu saya selesaikan, terus masa saya nggak boleh main? Tapi begitu itu dibuat disiplin baru, SOP baru, memang nggak boleh main di jam kerja. Kalau kamu selesai lebih cepat, kerjakan yang lain. Dan ini berarti udah sekitar 2 tahun setelahnya ya. Kan saya tanya lagi tuh ke teman saya, gimana itu produktivitas di unitmu itu? Anak-anaknya masih bandel-bandel lagi atau gimana? Kata teman saya begini, ya sejak itu diberlakukan misalnya jam 3 tetap harus ini, ternyata produktivitas itu memang bisa jadi lebih tinggi. Produk-produknya itu jadi lebih banyak ya. Kalau sebelumnya kan targetnya misal 10 itu memang tercapai. Tapi sebenarnya itu dengan waktu yang belum maksimal ya, karena ada waktu yang terbuang. Begitu ini ada sebuah kesadaran dan memang dibarengi juga dengan bonus ya. Dengan bonus ini kalau ada tadi KPI-nya itu jadi lebih, goals-nya jadi lebih. Akhirnya produk-produknya itu jadi lebih banyak dan lebih bagus karena tadi orang itu jadi dari satu unit ke unit lain gitu ya. Kan tadi tidak boleh kamu jam 3 udah selesai, kamu bantu unit lain. Memang jarang sesuatu itu mutlak gitu ya. Atau kalau dalam konsepnya Profesor Haifat yaitu disebut adaptive leadership aja. Jadi orang itu harus ada flexibility, harus ada adaptability gitu ya. Tapi kalaupun digunakan istilah transformasional juga tidak apa-apa. Karena itu jauh dikenal lebih luas ya konsep tentang transformasional, transaksional leadership itu dari tahun 90-an. Kalau yang adaptive leadership baru tahun 2010. Kalau Ibu Bapak tertarik nanti bisa googling juga. Ini sepertinya ini sebenarnya lebih sesuai dengan yang dimaksud oleh Bapak Menkes. Nanti sambil namanya ini nih, teori U. Ini juga sangat baru. Ini tentang leadership. Jadi teori U itu secara singkatnya ya pertama kita itu memang menyentuh aspek rasional dari seseorang. Tapi setelah itu yang sangat penting itu menyentuh hatinya ya. Karena kalau hatinya itu tersentuh, baru orang itu akan bergerak. Tangannya itu harus bergerak. Kalau belum bergerak itu belum tercapai itu tujuan leadership ya dalam konsep teori U itu. Tapi dia tahapnya itu
Pertama beri argumen rasional tadi ya, justifikasi. Misalnya mengapa kita harus bergerak ini, corporate university, insan, talenta, SDM Kemenkes harus menjadi ASN unggul gitu ya. Itu kan masih menyentuh kepala gitu ya, menyentuh aspek rasional. Setelah itu harus ada aspek yang lebih menyentuh ke hati. Mengapa ini itu menjadi penting saya menjadi ASN yang unggul gitu ya. Menjadi ASN yang unggul karena satu sisi nah itu artinya kamu itu sudah memaksimalkan, mengoptimalkan potensimu gitu ya. Karena kamu akan membawa kebahagiaan untuk lebih banyak orang. Kamu membantu Indonesia ini menjadi lebih maju. Memang itu di satu sisi kayak abstrak gitu ya. Tapi kalau diturunkan ke level KPI segala macam boleh jadi orang lebih paham. Dan setelah itu tahapan berikutnya nanti orang ini benar-benar bergerak gitu ya. Setelah otaknya itu terstimulasi, hatinya itu tersentuh, harus bisa menggerakkan. Karena kalau masih dipikirkan, masih dirasa-rasa, tapi belum bergerak, itu tujuan leadershipnya juga belum tercapai. Dan mengapa misalnya untuk kultur konteks Indonesia itu narasi keagamaan itu penting? Karena orang itu tersentuh kalau pakai narasi keagamaan ya, keagamaan yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi masing-masing ya. Yang orang Islam disentuhnya dengan sesuatu apa ya, ajaran yang Islami gitu ya, yang bisa langsung menyentuh hatinya. Dalam tradisi agama lain, kepercayaan lain tentu juga hal yang sama. Jadi sebetulnya menjadi pemimpin itu salah satu aspek pentingnya memang apa ya, mengolah bahasa itu akhirnya ya. Untuk menggerakkan orang lebih banyak. Bahasa yang kita pilih itu kan sangat menentukan. Cara orang ngomong misalnya, kamu pergi dengan kamu pergi, gitu aja udah beda kan. Yang pertama itu kan kayak dibentak. Kamu pergi atau pergi kamu. Yang kedua itu bilangnya kamu pergi. Itu kan biasa aja kan feel-nya. Padahal dua kata yang sama loh. Tapi dengan intonasi berbeda. Dan hal yang sama kalau kita memotivasi orang, itu juga apakah tadi yang menyentuh hati atau tidak. Kalau menyentuh hati itu orang itu akan bergerak. Nah para pemimpin di unit masing-masing ya, di satker masing-masing itu yang akan paling tahu. Anggota saya yang si A, oh dia mah paling tersentuh kalau saya ajak dengan bahasa ini. Kalau si B, beda. Memang itu akan makan waktu dan energi itu ya. Tapi dampaknya dalam mentransformasi unit, mentransformasi organisasi yang lebih besar akan sangat ini. Apalagi kalau sudah menjadi budaya ya, culture dari sebuah organisasi yang berakhlak. Memang panjang sih berakhlak itu banyak banget. Kalau di swasta biasanya 3, 5 gitu ya. Dan gampang diingat gitu ya. Berakhlak aja sudah singkatan kan. Banyak itu ya, berat. Ya kita itu menjadi diri kita, Pak. Karena tadi kalau terlalu menyimpang itu jadi aneh aja. Kita sendiri juga tidak nyaman gitu ya. Ya terus yang kedua, membahasa itu perlu latihan. Kalau dalam konteks, kan nanti bagiannya Prasmul ya, yang tentang negotiation, communication. Saya waktu kuliah di Kennedy School itu, jadi ada mata kuliah itu judulnya Manage Your Campaign atau Run for an Office. Itu istilahnya kita belajar kampanye kan, harus menginfluence banyak orang. Itu kami betul-betul direkam tiap mahasiswa. Satu kelas nggak bisa lebih dari 15-20 orang. Terus nanti dibedah bersama-sama. Dan saya ngeliat sendiri, parah banget ini ya cara aku ngomong itu. Tapi kan nanti diperbaiki, diulang. Tapi itu kan latihan yang secara sadar Pak tadi. Latihan sebenarnya ya saya harus mengimprove diri saya sendiri setiap hari gitu ya. Tentu sampai batas-batas tertentu. Karena saya juga tidak mau juga menjadi seseorang yang bukan diri saya. Kalau sebagai sebuah analogi, gamelan Jawa itu kan macam-macam tuh. Ada saron, ada bonang. Tapi dia tidak bisa berhenti kalau tidak ada gong, Pak. Gong itu hanya dibunyikan di awal, di akhir. Dia tidak banyak ngomong. Tapi dia yang menentukan itu. Kapan awal, kapan akhir. Jadi ada tipikal orang itu yang memang bahasanya itu tidak berbunga-bunga. Tapi ketika dia bicara itu sangat berkualitas itu. Saya ada tuh beberapa teman, beberapa anggota tim saya itu yang dia tidak banyak ngomong. Tapi saya perhatikan ya, sekali ngomong selalu bermutu itu. Kalau orang yang banyak ngomong itu, kadang kita sampai nggak bisa bedain kapan dia ngomong yang bermutu, kapan yang tidak gitu ya. Tapi kalau yang pendiam, nah itu di tim ibu bapak pasti ada ya. Orang yang pendiam itu dalam observasi saya ya, itu rata-rata ketika dia berbicara, satu hanya saat penting, dua
Karena ada hal yang penting untuk diomongkan. Kalau tidak dia menjadi pendengar. Kalau terkait skill juga sama. Bukan berarti yang pendiam itu tidak punya skill. Boleh jadi dia punya skill yang luar biasa tapi tidak dikenali oleh pimpinannya. Nanti baru ketahuan karena ada sebuah momen gitu ya. Artinya sebetulnya misal itu sudah terjadi 5 tahun 10 tahun dan baru ketahuan, itu kan 10 tahun yang talentanya itu tidak teroptimalisasi gitu ya. Dan itu salah satu konsep adaptive leadership juga. Kita itu selalu prepare, tapi pada saat harus memodifikasi, dimodifikasi. Kadang-kadang kan kita datang ke sebuah rapat gitu ya, kita sudah nyiapin mau ngomong gini, tiba-tiba rapatnya itu jadi belak-belok ke sana kemari. Kan kalau kita tetap kekeh pengen ngomong yang tadi kita rencanakan, jadi nggak nyambung. Itu sudah nggak punya momentum dan konteks lagi nanti. Tapi ada tuh tipikal orang yang begitu tuh. Makanya sebetulnya pekerjaan kita ya, orang-orang yang sehari-hari kita temui itu satu tim dengan kita, itu resource yang paling luar biasa itu dalam memahami kolega, manusia, kultur. Itu dari